Ada 5 tahapan yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan burung ini, merawat burung ini, melatih burung ini agar bisa nampil lagi di lapangan. Satu, yaitu tahap persiapan, yaitu dengan memberikan obat kutu yang seperti di video yang kemarin. Kemudian yang kedua adalah latihan atau training ke burung kita. Training ini tahapan yang sangat berat bagi burung dan bagi perawatnya. Salam lintas hobi. Oke teman-teman, kita lanjutkan pembahasan kita tentang cara merawat kacer yang mogok atau parkir, tidak mau kerja lagi di gantangan. Sebelumnya saya mohon maaf, ini saya bukan bermaksud menggurui rekan-rekan. Ini adalah sharing pengalaman pribadi saya dalam merawat burung selama ini. Jadi ada beberapa teman saya yang mempercayakan burung-burungnya yang sedang parkir ke saya. Untuk namanya mungkin saya tidak akan saya sebutkan karena ini privasi beliau-beliau. Jadi intinya seperti itu. Ini adalah murni pengalaman saya. Ambil baiknya saja. Oke, ada 5 tahapan yang harus kita lakukan dalam mempersiapkan burung ini, merawat burung ini, melatih burung ini agar bisa nampil lagi di lapangan. Satu, yaitu tahap persiapan, yaitu dengan memberikan obat kutu yang seperti di video yang kemarin. Kemudian yang kedua adalah latihan atau training ke burung kita. Training ini tahapan yang sangat berat bagi burung dan bagi perawatnya. Saya bermaksud meletakkan pondasi yang kuat kepada burung ini, karena burung ini adalah burung rusak. Burung yang akan kita rawat adalah notabene burung yang rusak, yang sedang ada masalah. Jadi kita akan lakukan hal yang luar biasa di proses latihan. Nah, yang ketiga ada proses pemulihan. Pemulihan ini yaitu kita mulai mengatur, lebih mengedepankan masa istirahat burung daripada latihannya. Memulihkan burung dari proses latihan yang berat agar tenaganya kembali pulih, supaya power dan penampilannya jauh lebih bagus lagi. Kemudian yang keempat adalah tahap finishing. Finishing lebih mengarah ke arah gantangan, mulai berlatih ke arah gantangan, supaya burung terobservasi dengan kondisi lapangan. Kemudian yang kelima adalah maintenance. Maintenance adalah perawatan pasca digantang atau perawatan setelah kita melewati proses berat yang selama ini kita lakukan, yaitu persiapan, latihan, pemulihan, dan finishing. Oke, kita langsung masuk ke dalam proses latihan. Latihan bisa kita awali dengan proses penjemuran. Proses penjemuran yang biasa dilakukan oleh orang-orang atau rekan-rekan kita yang tidak berlomba di lapangan, itu biasanya jemurnya kita anggap, saya menyebutnya sebagai jemur sehat.
Jadi burung dijemur sekian menit ya, 15 menit, 20 menit, kemudian dimasukkan, disimpan ke dalam rumah. Nah, penjemuran kita ini agak berbeda, karena penjemuran ini adalah bertujuan untuk mengolah fisik burung. Jadi jemurnya agak ekstrim. Kita jemurnya, goalnya adalah 5 jam proses jemurnya, bahkan lebih, anggap saja 5 jam. Nah, tentu saja untuk burung-burung awal yang awal kita latih, tidak bisa langsung kita jemur 5 jam. Burung ini tidak akan kuat. Kita akan jemur 2 jam untuk tahapan awal. Di 3 hari pertama jemur burung selama 2 jam. Untuk detailnya seperti ini. Pagi burung bisa kita keluarkan, kita embunkan pada jam 5:30 pagi. Syukur-syukur lebih pagi ya, rekan-rekan kalau bisa bangun lebih pagi lebih bagus. Misalnya jam 5 gitu ya. Diembunkan, berikan jangkrik 3. Kemudian setelah matahari terbit jam 7, burung mulai kita jemur di bawah panas matahari langsung. Lepas cepuk minumnya, dilepas dulu, cepuk pakannya dilepas, sisakan 1 cepuk kosong. Cepuk kosong ini gunanya untuk memudahkan kita memberikan jangkrik. Jadi berikan jangkrik setiap 5 menit. Kira-kira saja waktunya. Ketika burung sudah diberikan 3, dimakan habis, tunggu beberapa saat, berikan lagi 3 lagi. Tunggu beberapa saat, berikan lagi 3 lagi. Selama proses penjemuran. Ada pertanyaan dari teman-teman ini. Apa enggak takut rusak burungnya dengan diberikan jangkrik yang demikian banyak? Oke, saya akan coba jawab. Kenapa sih jangkrik yang kita berikan ini jumlahnya banyak ya? Dijor, istilahnya dijor jangkrik. Karena kondisi burung ini sudah rusak dan kita butuh perbaikan, pemulihan, pengembalian metabolisme di burung ini. Saya berharap seiring dengan stamina yang dihasilkan dari latihan penjemuran ini, oke, sebentar kita breakdown ke belakang ya. Kita akan membentuk stamina dari proses penjemuran ini. Kalau staminanya bagus, emosi burung akan stabil, birainya juga akan stabil. Jadi pondasinya di stamina. Ini menurut saya. Oke, kita jemur burung itu, kita berikan asupan jangkrik 3 tanpa minum. Apa tidak dehidrasi? Apa tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan sampai mati misalnya? Saya memberikan asupan jangkrik kepada kacer ini karena di dalam tubuh jangkrik cukup kandungan proteinnya, cukup kandungan airnya, dan seperti teman-teman ketahui bahwa serangga itu kan tidak punya tulang. Jadi ini cukup aman diberikan ke burung, ke kacer kita selama proses penjemuran. Oke, selama 2 jam kita jemur dengan pemberian jor jangkrik seperti itu. Pemberiannya 3. Kalau misalnya langsung diberikan 10 ekor misalnya, kok nggak langsung 20 ekor pemberian jangkriknya? Dengan jumlah yang banyak dalam 1 cepuk, jangkrik yang banyak dalam 1 cepuk, biasanya burung akan bosan dan mengurangi selera makannya. Saya berikan 3 agar burung terjaga seleranya dan mau makan terus. Kenapa kok tidak hanya makan pur saja? Kan pur itu sudah cukup ya, proteinnya terukur, komposisinya sudah jelas. Kita kembalikan ke habitat alam, bahwa seperti kacer lebih suka makan serangga. Dalam kondisi capek, kita berharap burung ini jangan sampai menahan lapar. Kita berikan makanan yang dia sukai. Dalam hal ini jangkrik. Oke ya, yang dia sukai, bukan yang paling dia sukai. Dan dibedakan ya.
Oke, setelah dijemur selama 2 jam, burung dianginkan. Kemudian berikan minum. Saya biasa memakai air oksidan yang bisa didapatkan di toko-toko franchise seperti Indomaret, Alfamart, gitu ya, atau di supermarket. Air oksidan ini berguna untuk mendinginkan, lebih maksimal mendinginkan suhu tubuh burung setelah dijemur. Setelah diberikan air itu, baru burung bisa dimandikan. Kenapa mandinya belakangan? Saya berharap setelah proses latihan ini, dengan mandi burung akan segar dan capeknya bisa hilang, menghilangkan rasa capek di burung tersebut. Oke ya, kita lakukan penjemuran ini selama 1 minggu. Goalnya adalah 5 jam. Kalau tadi kita baru jemur 2 jam. Naikkan pelan-pelan durasinya sampai burung bisa bertahan di 5 jam. Nanti akan ada perubahan rekan-rekan dari tubuh burung itu. Burung akan lebih singset di bawah sinar matahari. Burung akan badannya akan lebih ramping, singset, dan lebih siaga terhadap sekelilingnya. Ini memunculkan emosi. Jadi secara tidak perlu bunyi, tapi burung akan gestur-gestur dengan buka ekornya. Kalau burung sudah terbiasa dalam proses penjemuran ini, burung akan gestur narungnya akan keluar, dan ekornya akan turun seperti ini. Misalnya ini pangkringan ya, ekornya akan begini, tidak begini lagi. Tanda burung siap, ekornya turun ke bawah seperti ini. Nah, kalau sudah nyaman dalam proses penjemurannya, biasanya ada gestur narung dengan membuka ekornya. Oke. Minggu pertama adalah itu latihannya. Oh ya, saya lupa. Setelah dijemur, burung diberi minum, dimandikan, kemudian berikan kroto pada saat burung dianginkan agar kering ya. Jadi setelah dimandikan tidak dijemur lagi, tapi dianginkan dan berikan kroto. 1 sendok teh saja cukup, tidak usah terlalu banyak, tapi rutin diberikan. Kroto ini memberikan efek dingin ke burung karena kandungan air di dalam kroto tersebut lebih banyak daripada jangkrik. Ini secara alamiah, secara pengalaman saya adalah seperti itu. Nanti akan kita bahas dengan Pak Dokter Hewan ya, dengan Pak Aan, tentang gunaan makanan-makanan ini. Saya nggak ngerti secara komposisi, secara gizi di medik, saya nggak ngerti. Nanti kita akan bahas lebih detail. Nah, di pengalaman saya seperti itu. Setelah saya berikan kroto, saya isi jangkrik 10 ekor sebagai pakannya, kemudian burung saya kerodong dan saya simpan. Penyimpanannya bagaimana? Kalau ada tempat, burung bisa disendirikan dari kacer-kacer yang lain. Tapi karena di tempat saya banyak kacer, untuk tahap awal ini tetap saya jadikan dalam satu ruangan untuk kacer-kacer saya, untuk kacer yang dalam proses training ini. Jadi dalam satu ruangan, tapi dikerodong dekat dengan master-masternya. Maksudnya adalah agar burung terbiasa dengan suara-suara di sekitarnya dan tidak mudah terprovokasi oleh kacer-kacer yang lain. Ini sebetulnya lebih mengarah ke pembentukan karakter ya, karakter burung ini, agar emosinya juga lebih bisa diredam. Itu di minggu pertama. Kemudian di minggu kedua, burung kita jemur sampai 5 jam, seperti proses dari awal tadi ya, kita ulangi selama 5 jam. Bedanya setelah dijemur, burung ini kita tetap kita beri minum, kemudian kita latih
di kandang umbaran. Umbaran tidak perlu panjang sampai 12 meter, 20 meter misalnya ya. Umbaran cuman, kalau saya di rumah cuman ada umbaran sepanjang 2 meter, dan yang satu malah cuman umbaran kenari, 1,4 meter. Fungsi dari umbaran ini sebetulnya hanya sebagai relaksasi burung saat dijemur. Dengan diumbar, otot-ototnya, saraf-sarafnya bisa bergerak semua dan berfungsi dengan baik. Jadi maksudnya cuma seperti itu, sekedar rekreasi bagi burung. Siapkan juga air untuk mandi di dalam kandang umbaran tersebut, tanpa dipus, tanpa diusir-usir. Biarkan burung menikmati umbarannya sendiri. Umbaran di tempat yang nyaman ya, teduh gitu ya. Sambil selama diumbar 2 jam itu berikan juga jangkrik seperti saat penjemuran. 3 sekuatnya dia. Oke. Setelah proses umbar selama 1 jam, burung bisa dimasukkan lagi ke dalam kandang hariannya. Berikan kroto, kemudian berikan jangkrik, kerodong, simpan, dan ketemu dengan kita besok pagi lagi. Sore tidak perlu dibuka. Tujuannya adalah memberikan istirahat yang maksimal ke burung tersebut, supaya karena proses latihannya tadi berat, dari pagi sampai siang latihannya berat sekali, burung bisa istirahat dengan tenang, dan besok pagi bisa fresh dan kita bisa latih lagi. Oke teman-teman, kita sudahi dulu di bab 2 tentang latihan ini. Lakukan secara intensif. Kita akan ketemu lagi di pembahasan berikutnya, yaitu tentang pemulihan, yang akan kita bahas 3 hari ke depan. Oke ya, terima kasih, salam kicau mania.